Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fahru Roji dari kelas MN19C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek dengan judul Upaya Meningkatkan Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada Kecamatan Batujaya. Di sini ada nama saya dan NIM juga, dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Alasan saya memilih judul upaya meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai pada Kecamatan Batujaya sangat penting bagi masyarakat. Karena tingkat kedisiplinan sangat berpengaruh kepada pegawai yang terus bekerja dan melaksanakan tugas-tugas kepada masyarakat. Karena semakin baik kinerja pegawai, maka semakin baik juga pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Batujaya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Di kecamatan ini terletak sebagai dari situs purbakalaan Percandian Batujaya. Kecamatan Batujaya ada terdiri dari 10 desa, yaitu Batujaya, Karya Bakti, Teluk Bango, Teluk Kambulu, Segaran, Segarjaya, Baturaden, Karya Makmur, Karya Mulya, dan Kuta Ampel. Nama Batujaya mulai dikenal luas oleh masyarakat ketika di sana ditemukan bebatuan runtuhan bangunan candi peninggalan kerajaan Tarumanegara dari abad 4 sampai 8 Masehi. Selanjutnya di sini ada profil usaha, nama perusahaan atau kantor instansi Kecamatan Batujaya. Alamat Jalan Raya Batujaya nomor 1, telepon 0267470705, Karawang 41354. Di sini ada sejarahnya Kecamatan Batujaya. Kecamatan Batujaya adalah salah satu kecamatan di bagian utara Kabupaten Karawang dengan kontur daerah pantai yang terdiri sejak tahun 1964. Kecamatan Batujaya sebagai dari situs purbakalaan Percandian Batujaya. Pusat pemerintah kecamatan berada di Desa Batujaya. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Manajemen sering dikatakan sebagai ilmu, kiat dan profesi dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja selama lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada sisi lain, Mary Parker Pollard menjelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain, the art of getting done through people. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dan mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki seorang manajer perlu dikembangkan, baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni pemimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Disiplin dalam yang positif yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Hodges mengatakan bahwa disiplin dapat diartikan sikap atau seorang kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kaitannya pekerjaan. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kinerja karyawan terhadap peraturan organisasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dan metode. Tujuan khusus. Yang pertama, membangun mahasiswa yang sikap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dan menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Tujuan umum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan.
Penulisan artikel menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama yaitu tugas-tugas yang dilakukan. Di sini tugas yang dilakukan yaitu membantu acara rapat minggon pada setiap hari Selasa dan juga rapat musrenbang, RKPD, dan sebagai lainnya. Tugas utama yaitu mengenali lingkungan di sekitar Kecamatan Batujaya, perkenalan lingkungan pada kantor Kecamatan Batujaya. Yang kedua, membantu acara rapat minggon, fotokopi, menulis atau menyalin surat-surat masuk seperti membuat kartu keluarga, KTP, dan kartu kuning untuk bekerja. Dan masih banyak yang lainnya seperti membuat surat deposisi. Tugas pendukung. 1. Dapat memahami lingkungan dalam kerja praktik di bidang masyarakat sangat membantu dalam upaya peningkatan tata cara kerja pegawai dan pelaksanaannya di tempat kerja yang meliputi tingkat keterampilan penguasaan skill. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab sehingga tugas utama telah dikuasai. Maka seiring berjalannya waktu dalam bekerja akan mudah membantu dan tingkat kepresiasan hasil kerja. Selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di Kecamatan Batujaya oleh para pegawai yaitu masih ada beberapa pegawai yang tidak memakai seragam pada hari Senin ketika tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Yang kedua, beberapa pegawai sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja sehingga pelayanan masyarakat kurang terpenuhi. Yang ketiga, pegawai banyak melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan pada saat jam kerja. Yaitu ada solusinya di sini yaitu yang pertama, kepala kecamatan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tulis pada pegawai. SOP dalam menggunakan seragam harus ditaati oleh seluruh pegawai. Yang kedua, kepala kecamatan memberikan sanksi administrasi kepada pegawai yang sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja berupa teguran lisan SP1, SP2, dan SP3 dan pemberhentian tidak terhormat. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Tugas dan tanggung jawab ditulis pada undang-undang tersebut masih memiliki fungsi dan tugas lainnya. Dalam sumber daya manusia, misalnya pemerintahan camat akan memiliki pegawai yang terus bekerja dan dalam melaksanakan abdinya kepada masyarakat. Atau pegawai negeri sipil sudah seharusnya bekerja sesuai dengan status yang demikiannya. Namun beban dan tugas dari camat yang bekerja terus-menerus administrasi dan kepastian masa depan akan tunjangan hari tua atau dana pensiun yang umumnya didapat oleh PNS akan membuat mereka berpikir bekerja dengan biasa saja, namun tetap mendapatkan penghasilan yang sama, sehingga pegawai akan lebih senang untuk bersantai saja. Oleh karenanya perlu peningkatan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam melayani masyarakat pada saat jam kerja. Itu ya, dua ada saran. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam ruang lingkup wilayah kecamatan yang ditunjukkan dengan akuntabilitas, yaitu laporan kinerja karyawan yang disiplin sebagaimana biasanya untuk pelayanan masyarakat sebagai pemimpin di Kecamatan Batujaya, dan transparansi yang lebih nyata di masyarakat. Yaitu ada dua. Yang pertama, diperlukan adanya bimbingan motivasi dan pembinaan terhadap pengawasan kinerja aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan publik lebih baik secara efektif dan efisien. Yang kedua, diperlukan adanya bimbingan motivasi dan pembinaan terhadap pengawasan kinerja aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan publik seperti efisien. Oke, selanjutnya di sini ada foto-foto kegiatan. Nah, di sini saya ikut berbagai acara rapat kegiatan seperti Musrenbang RKPD. Mungkin masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selama kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.